Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Majmu'atut Tauhid yang kita masuk pada risalah Al-Qawaidu Al-Arba'ah, 4 kaidah mempelajari atau mengenal tauhid dan syirik. Dan kita alhamdulillah telah mempelajari 2 kaidah pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. 2 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala telah kita bahas. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini menjelaskan bahwasanya sesembahan penduduk bumi itu beraneka ragam. Sesembahan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam, tidak hanya satu. Dan ini membuktikan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, al-qaidatu ats-tsalitsatu, kaidah yang ketiga untuk mengenal agar kita bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, mana akidah yang benar dan mana keyakinan yang batil, yang keliru. Kata beliau, innallaha ba'atha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum ala adyanin mukhtalifatin wa ibadatin mutafarriqatin minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budun nabiyyin was-salihin wa minhum man ya'budul ahjara wal asjar wa qatalahum sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wad dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala mengatakan, innallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'atsan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat seluruh umat manusia. Wa hum ala adyanin mukhtalifatin. Tapi kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, Rasulullah itu diutus oleh Allah dakwah kepada penduduk bumi, dakwah kepada kaum Quraisy pada saat itu, wahum ala adyanin mukhtalifah. Mereka memiliki agama yang beraneka ragam. Mereka, yakni umat yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki agama yang beraneka ragam, dan itu terwarisi sampai sekarang dan sampai nanti ila yaumil qiyamah. Agama penduduk bumi ini pasti beraneka ragam, tidak hanya satu, tapi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Ini yang harus kita ketahui.
wa ibadatin mutafarriqah, dan mereka juga, yakni para penduduk bumi itu, melakukan ritual ibadah yang beraneka ragam. Ibadahnya itu macam-macam, kita bisa saksikan sendiri sekarang bagaimana orang Yahudi beribadah, bagaimana orang Nasrani beribadah, bagaimana orang Majusi beribadah. Wa ibadatin mutafarriqah, bermacam-macam, berbeda-beda bentuk peribadatan mereka sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Inilah keadaan penduduk bumi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Di antaranya kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Yang menyembah malaikat. Ini yang pertama. Wa minhum man ya'budun nabiyyin. Yang kedua, potret manusia yang hidup di dunia ini itu ada yang menyembah para nabi. Yang ketiga, wassolihin, menyembah orang-orang solih. Yang keempat, wa minhum man ya'budul ahjar. Yang keempat, ada yang menyembah bebatuan, berhala-berhala, patung-patung, wal asjar. Yang kelima, dan ada yang menyembah pohon-pohon. Inilah potret manusia yang hidup di dunia. Sampai sekarang bisa kita dapati manusia pasti tidak lepas menyembah dari 5 hal tersebut. Berbeda dengan orang yang bertauhid, berbeda dengan muwahhid. Kalau orang yang bertauhid, mereka hanya menyembah satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah letak perbedaan antara orang Islam, antara orang mukmin, antara orang yang bertauhid dengan pelaku kesyirikan dan orang kafir. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik saling mengunggulkan Tuhan mereka masing-masing. Tuhanku ini lebih mulia daripada Tuhanmu. Dewa ini lebih mulia daripada dewamu. Atau yang lainnya. Pusaka ini lebih mulia daripada pusaka yang kamu miliki. Contoh sederhana seperti ini. Dan praktek seperti ini kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Berbeda dengan orang yang bertauhid. Mereka hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran, ya sahibai sijnu a'arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'a sammaituha antum wa aba'ukum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau berada di penjara, kemudian bertemu 2 orang yang berada di penjara tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ya sahibai sijn a'arbabum mutafarriqin khairun amillah. Wahai 2 orang yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang kamu ibadahi? Dulu di saat zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menyembah berhala-berhala. Apakah Tuhan-Tuhan yang kamu ibadahi itu, kata Nabi Yusuf alaihissalam, khairun amillahul wahidil qahhar? Apakah Tuhan-Tuhan yang kamu ibadahi, yang kamu sembah itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha
esa dan zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a sammaituha antum wa aba'ukum. Tidaklah kalian itu telah menyembah sesembahan yang palsu, yang sesembahan itu hakikatnya telah kamu beri nama sendiri dan yang telah diberi nama oleh bapak-bapakmu, nenek moyangmu. Nah, ini yang menunjukkan akan tercelanya perbuatan syirik, lemahnya kesyirikan. Dalil bukti lemahnya kesyirikan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang mereka buat sendiri, yang mereka namai sendiri, yang mereka sembah sendiri. Kan lucu namanya. Dipahat-pahat sendiri, dinama-namai sendiri, disembah-sembah sendiri. Karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'arbabun mutafarriquna khairun. Tuhan-tuhan yang kamu sembah beraneka ragam itu apakah lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang esa? Yang hakikatnya Tuhan yang kamu sembah merupakan Tuhan yang kamu beri nama sendiri. Dan nenek moyangmu yang memberikan nama. Diberi nama sembah sendiri. Inilah bukti lemahnya perbuatan kesyirikan. Berbeda dengan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yusuf, "Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah." Mereka tiada lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini perbedaan antara orang yang bertauhid, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di antara manusia penduduk ini ada yang menyembah malaikat, wa minhum man ya'budul malaikat. Minhum ya'budul malaikat wa dalilul malaikat qawluhu ta'ala. Di antara dalil kata Muhammad At-Tamimi bahwasanya ada manusia di dunia ini menyembah adalah surat Saba ayat yang ke sampai 41. Ma yasyurum jami' thumma ya'haulai kanu qalu subhana ya'bud